Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik yang ada di rumah. Kembali lagi kita ketemu di podcastnya Dinas Pendidikan. Kita akan lagi-lagi bicara tentang literasi. Dan juga ini masih dalam rangka Hari Guru tahun 2025. Guru hebat Indonesia kuat. Nah, sebetulnya saya tidak hanya bawa guru kali ini. Saya membawa kepala sekolah dan siswanya tentunya. Kita kenalan bersama ya. Mulai dari Ibu Kepala dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermin Agustini. Saya hari ini kebetulan sedang memimpin di SMP Negeri 4 Tanggul. Terima kasih Bu Hermin. Ternyata Bu Hermin kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kepala sekolah juga namanya guru, tetapi dapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Betul ya Bu Hermin ya? Dapat tugas tambahan ya. Ya, selain ada Bu Hermin, di sini ada anak cantik yang ada di tengah. Siapa namanya? Nama saya Alia Maritza Zalia Irawan. Biasanya dipanggil Alia. Alia. Nah, ada apa ya saya bawa Alia kali ini? Nah, sebelum itu saya tanya Bu Irmin dulu. Bu Irmin, di SMP 4 Tanggul itu ada kegiatan literasi yang saya tahu. Sebetulnya kegiatan literasi apa yang ada di SMP 4 Tanggul? Yang ada di SMP 4 Tanggul itu, literasi itu kami masukkan ke kegiatan co-kurikuler ya. Setiap minggu di hari Sabtu. Dan itu kita nggak tanggung-tanggung, kita 3 jam. Nah, 3 jam pelajaran. Kenapa seperti itu? Karena prosesnya kan banyak. Kita memuarakan literasi di SMP 4 Tanggul itu jadi programnya ada 3. Ada literasi istimewa, ada yang reguler, ada yang prestasi. Wah, ini kayak paket makanan ya? Paket istimewa dan segala. Ada. Kalau paket istimewa itu adalah untuk anak-anak yang butuh openan khusus ya, butuh kita perhatikan khusus, terutamanya barangkali ada anak yang dari SD belum bisa membaca dengan baik, ada itu. Nah, kemudian yang paket yang reguler itu yang kemampuannya rata-rata. Nah, kemudian yang prestasi ini adalah anak yang punya kemampuan literasi lebih dari teman-temannya. Untuk itu semua di awal tahun itu kami adakan tes. Mudah sekali untuk membedakan itu ya. Kita tes dengan cara membaca nyaring. Kita kasih 1 paragraf saja masing-masing guru baca nyaring, kita kasih penilaian. Kemudian kita pilah-pilah sesuai kemampuannya. Tahun ini di SMP 4 Tanggul tidak ada yang tidak bisa membaca. Semua bisa membaca. Sehingga kegiatannya tinggal 2, yaitu yang reguler dan yang berprestasi. Yang reguler itu mendapatkan kegiatan tiap minggunya itu tidak sekedar membaca, tidak sekedar kemudian menulis, tapi perlu dimuarakan. Nah, anak-anak itu juga tidak sekedar dikasih buku, kita kasih materi. Bisa tentunya kadang-kadang kita kasih sebuah tema gitu ya. Minggu ini temanya untuk yang reguler itu semisal mengetahui makanan sehat di sekolah. Nah, dari semuanya itu anak-anak bebas. Dia bisa mengamati dulu, setelah pengamatan dia itu bisa mencurahkannya dalam bentuk cerita. Atau kalau yang nggak suka cerita, anak-anak kan beda-beda. Boleh gambar, poster. Atau yang nggak suka juga boleh berpuisi. Tapi semua harus kerja. Nah itu ditugaskan yang ngawasi itu, kita langsung keluar kelas ya. Kita yang ngawasi itu adalah guru wali. Sekarang kan ada guru wali, jadi kita manfaatkan untuk itu. Karena supaya lebih sedikit, kan lebih banyak nangani kalau lebih sedikit kan lebih fokus nangannya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga muaranya itu adalah untuk siswa berprestasi. Nah, ini dipegang khusus ya karena mereka kan punya passion di sini. Nah, sudah kita kasih tema, kasih pencerahan di cara menulis dan sebagainya. Passionnya kemana? Nah, pada saat ada lomba-lomba kita ikutkan sudah. Kita berikan tema itu semua, tema lomba kasih. Mana yang terbaik kita pilih, itu yang dikirim. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak yang prestasi sudah seperti itu. Kemudian kita kasih pelatihan-pelatihan juga pada guru,
pada siswanya juga. Wah, Seperti itu. ini luar biasa. SMP 4 Tanggul itu adalah salah satu sekolah yang juga mengembangkan literasi sebagai kurikuler ya Bu ya. Ya, Nah, di betul. mana hal ini beliau sudah membuat kayak diferensiasi gitu ya. Iya, betul. Anak-anak yang punya kemampuan kurang, yang reguler, dan anak-anak yang berkemampuan khusus. Iya. Nah, Bu Irmin, tantangan nih selama ini ketika Bu Irmin mengadakan kegiatan literasi tersebut yang ada di sekolah, apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya itu apa, Bu? Tantangan terbesarnya itu pemahaman tentang literasi. Banyak yang memahami literasi itu hanya sekedar baca dan tulis, Baca dan tulis. menghasilkan buku, Betul. menuliskan buku. Padahal tidak seperti itu. Literasi itu kan dari kemampuan dasar dulu. Yang pertama melek huruf dulu. Melek huruf. Kita melayani siswa itu nggak bisa loh boro-boro anak-anak kita bikin resensi ya. Nah, kalau anaknya nggak bisa baca, jangankan ngeresensi, baca aja Iya. mereka nggak bisa. Lah, maka literasinya ya harus mampu dulu. Makanya kita memoralkan literasi di sekolah. Jadi nggak buru-buru, kita harus telaten. Tantangannya itu pemahaman pertama ya. Nah, tidak hanya dari anak-anak, tapi dari gurunya Guru juga. juga. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan, kemudian saya seringkali mensyiarkan, ya praktek, kemudian ngajak langsung, praktek langsung, dan alhamdulillah sekarang udah mulai ngerti. Kalau sudah mulai ngerti, artinya kan sudah tahu tujuannya kemana. Betul. Nah, untuk ini juga saya di awal itu membuat tujuan yang jelas. Saya masukkan ke visi sekolah, yaitu spekta berliterasi. SMP Negeri 4 Tanggul, berkarakter Pancasila, literat, dan berprestasi. Waduh. Nah, ini ada dalam kegiatan sehari-hari. Jadi Gitu. dari visi sekolah sudah ada, Iya. terus kokurikuler jadi kegiatan rutin, Betul. terus event literasi juga ada, Iya. gitu ya. Ya apalagi kalau tidak akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Nah, contohnya nih yang ada di sebelah saya ini ada adik cantik. Ini adalah salah satu anak-anak yang mendapat paket istimewa, betul nggak? Ya betul. Betul ya Maya ya. Oke, coba Alia ceritakan. Ketika Alia pertama kali masuk di SMP 4 Tanggul ya, ada nggak saya akan ikut literasi gitu? Awalnya sih masih belum ya, soalnya tuh lebih tertarik ke kayak kan waktu itu ada ekskul tari, jadi Tari. lebih ke tari aja dulu. Oh, Alia juga bisa nari? Dulu Suka nari? Suka nari. Oh, terus akhirnya ada yang literasi ini ya, terus Iya. tertarik di situ juga. Alia suka membaca nggak? Suka, Suka banget? suka. Kok nggak pakai kacamata? Saya kan suka baca ya, pakai kacamata ya. Nggak, berarti membacanya bener dong dengan yang gitu. Nah, Alia sendiri berapa buku yang sudah Alia baca? Mungkin perkiraan ada sekitar 4 atau 5 bukuan gitu. Itu novel? Rata-rata Atau novel. Rata-rata novel. Yang paling kamu suka? Itu ada Archipelagos seri 1-2, terus sama ada buku Mada. Mada? Iya. Namanya Mada? Iya, emang Mada. Oh, Mada gitu. Iya. Nah, yang saya dengar Mada adalah salah satu siswa berprestasi yang mendapatkan penghargaan juara satu, betul? Iya. Juara satu resensi buku, Iya, yaitu buku coba apa? buku perahu kertas. Perahu kertas, coba ditunjukin. Nah, Alia ini adalah salah satu siswa berprestasi yang juga kemarin mengikuti kegiatan meresensi buku perahu kertas. Bisa cerita nggak perahu kertas tuh ceritanya apa sih Alia? Nih, kalau perahu kertas tuh ceritanya nggak tentang ada 2 karakter pemeran utama. Yang cewek tuh namanya Kugi. Kalau yang laki-laki tuh namanya tuh Kenan. Mereka ini ketemu waktu di Bandung sekitar tahun 1999 gitu. Terus tuh katanya waktu itu di stasiun. Terus cerita-cerita waktu itu Kugi tuh suka kayak bereksplor tentang seni, suka melukis. Kalau yang Kinan tuh di bidang lukis juga, cuman ada paksaan dari ayahnya. Ada dari orang tuanya Iya, ya. itu harus masuk ke jurusan ekonomi. Dan alhasil Kinan masuk dengan IPK bagus dan tinggi, tapi dia nggak bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu.
jadi gitu. Jadi ceritanya berkaitan, apakah itu cerita di ITB nggak sih latarnya? Enggak Mungkin ya, ya, mungkin di Bandung. situ ya karena Soalnya di anak-anak Bandung di gitu. Bandung ya. Nah, kamu sendiri dengan membaca itu gitu, apa yang terbersit di kamu? Harus memperjuangkan persahabatan sejati dan jangan langsung gampang menyerah dengan impian kita sendiri. Waduh, itu sebetulnya hasil literasi. Jadi literasi itu menurut saya ya Bu Irming ya, atau betul. koreksi jika saya salah. Oke. Hasilnya dari membaca itu sebetulnya bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran dari apa yang kita baca. Betul. Dan luar biasa ya, anak SMP itu bisa sebaik itu mengambil sebuah pelajaran dari apa yang dia baca. Itu sangat menginspirasi. Bu Irmin, tipsnya deh punya murid yang kayak gitu. Apa gemes saya? Gimana Bu Irmin? Gimana Bu Irmin? Ya, kita semua kan guru ya. Ketika kita dapat mutiara, nah, kita harus wajib untuk melayani, mentelateni dan memuarakan ini semua harus telaten, melayani, membimbing seperti itu. Kita nggak boleh dong cuekin. Iya, eman ya Bu ya, mutiara loh mahal. Kita dapat mutiara, begitu dapat mutiara kita coba rasakan. Iya. Ada mutiara di sekolah kita. Gimana rasanya? Kan harus dipoles, harus supaya dia tetap menjadi sesuatu yang berkilau. Nah, seperti itu. Nah, gimana dengan orang tua Bu? Bu Irmin gimana dengan orang tuanya Alia? Bu Irmin, apa yang Bu Irmin lakukan dengan wali murid lah katakan ya, bapaknya? Alhamdulillah sejauh ini karena memang setiap event ya, setiap kejuaraan kita itu selalu komunikasi dengan orang tua. Dan sejauh ini alhamdulillah semua orang tua insya Allah percaya dan support banget. Kita komunikasinya sudah seperti keluarga ya, seperti itu. Kalau Alia sendiri, kamu gimana ngomong ke orang tuamu tentang hobi membacamu gitu, terus support beliau itu apa ke Alia? Karena pada dasarnya keluarga saya rata-rata suka membaca. Tante saya juga suka koleksi buku. Kayak contohnya Meteor Garden, terus ini punya tante saya juga ini. Ternyata ya. Terus ibu saya juga suka membaca, jadi mendukung keras impian saya buat kayak suka bacanya, menulis gitu-gitu. Karena memang ada darah ya ternyata ya, Alia itu memang sudah kayak titisan deh gitu ya, ketitisan. Nah, Alia sendiri sebetulnya dari membaca ini atau membaca buku atau novel, apa sih yang kamu dapatkan gitu? Kepuasan apa yang kamu dapatkan ketika kamu membaca? Kalau misalkan novel terutama fiksi ya, itu biasanya kayak kita bisa berimajinasi dengan semau kita gitu. Kalau berdasarkan dunia nyata pasti nggak yang langsung bisa langsung ke sini ke situ. Harus benar-benar dijalanin dulu. Kalau buku atau novel itu bisa langsung kayak loncat-loncat aja gitu ya, itu inspirasinya gitu-gitu sih. Alia ketika membaca itu ini nggak sih kamu kadang merasa bahwa kamu jadi tokoh utama di situ nggak? Oh, iya. Sama ya ternyata ya. Jadi gitu, itu mungkin yang bikin seru ya, kita bisa jadi siapa saja akhirnya di situ kan ya. Bisa menempatkan diri sebagai orang yang protagonis, yang antagonis kayak gitu-gitu ya. Waduh, ini seru nih. Ini kalau ngobrol sama orang sama-sama tukang baca nih kayaknya susah berhenti deh. Kalau Bu Irmin, kita kembali ke Bu Irmin. Bu Irmin, SMP 4 Tanggul itu selain memfasilitasi anak-anak dengan kegiatan tersebut, fasilitas apa sih yang Bu Irmin sediakan untuk anak-anak yang mutiara-mutiara yang seperti Alia ini apa saja selain itu? Pertama, anak-anak itu jangan takut ke perpustakaan. Kita dekatkan buku dengan anak-anak. Bagaimana cara mendekatkan buku? Ya, kita bawa kita buat semacam lomba pojok literasi ya. Biar nyaman dulu, biar anak-anak main-main dulu. Nggak usah ngomongin tentang baca resensi, tentang literasinya dulu. Biarkan mereka kenal dulu. Pojok bacanya bagus kan, anak-anak senang itu. Nah, setelah itu ada mading di situ, barulah karya. Nah, mendekatkan buku dengan siswa. Kita nggak punya perpustakaan ya. Kita ada ruangan kosong, itu kita manfaatkan kecil menjadi perpustakaan mini. Kemudian selain itu kita kan juga sudah ada majalah digital. Kita fasilitasi pakai barcode-nya itu ditempel di beberapa tempat yang mudah diakses. Kemudian perpustakaan itu juga kita buat barcode sehingga anak-anak itu
Meskipun kita nggak punya perpustakaan secara yang bagus gitu ya, tapi anak-anak sudah punya alat untuk dia gunakan sebagai pintu untuk mengakses buku-buku. Jadi seperti itu. Selain perpustakaan, tadi Ibu Irmin juga udah nyepil ya sedikit bahwa sekolah Ibu juga punya majalah digital. Betul. Atau bisa dikatakan itu hasil karya atau hasil karya siswa atau hasil karya guru?